Kabupaten Sanggau identik dengan wisata alam yang sangat beragam. Di sini saya berada di salah satu lokasi destinasi wisata yang banyak sering dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun lintas daerah. Saya akan membawa kalian untuk melihat sejauh mana sih destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sanggau lebih dekat. Pak, katakanlah Pancur Aji ini sebagai salah satu sentranya di Kabupaten Sanggau. Nah, kan pastinya ada beberapa objek wisata penunjang lainnya tuh Pak, yang juga dikembangkan oleh dinas terkait wisata. Kan tidak hanya melulu Pancur Aji kita bicara di kalau kita ke Sanggau tidak hanya bicara masalah Pancur Aji, ada beberapa lokasi destinasi wisata yang juga ikut dibangun pemerintah. Pak, kira-kira untuk tahun depan ini pemaksimalan apa yang dilakukan untuk penunjang dan membangun dan menjual objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Sanggau? Iya, kalau untuk memaksimalkan penunjang daripada objek wisata Pancur Aji ini, kita juga ada My Dream, ya, yang bergerak di bidang wisata. Kemudian ada beberapa objek juga keraton. Nah, ini juga sebagai penunjang ketika wisata berkunjung, tidak hanya Pancur Aji yang dikunjungi, tapi ada objek-objek lain. Betulnya ada juga hutan kota, Sabang Merah yang bisa kita jual untuk menunjang, ya, supaya orang tidak hanya berkunjung ke Pancur Aji, tapi ada tempat-tempat lain gitu ya. Jadi alternatif Pak ya? Iya, alternatif. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan akomodasi. Itu. Ya, nah, ini bagaimana pihak swasta, ya, pihak investor yang ikut andil ya. Nah, sekarang kita punya ikon yang cukup menarik, daya tarik dan dilintasi oleh angkutan umum, orang dari daerah perhuluan. Kita punya Arung Bolopa. Ini salah satu magnet juga, ya, magnet juga untuk orang datang ke Sanggau. Nah, tentunya pihak-pihak swasta ya harus melihat kondisi ini. Oh, ini kita udah punya daya tarik yang luar biasa. Tentunya juga mereka harus berbenah, ya, bagaimana mereka memberi akomodasi yang nyaman bagi tamu-tamu yang datang. Paling tidak kami berharap kita pemerintah kabupaten, orang datang sini paling tidak bermalamnya 2 malam. Tidak hanya sekedar datang selesai pulang, tapi paling tidak mereka bisa menginap. Ya, ini kan membawa dampak multiplier efeknya kepada pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang akomodasi dan resto gitu kan, ini mendukung juga. Tadi kita menarik Pak ya, kita bincang-bincang tadi di jalan menuju ke sini kita bincang mengenai di Sanggau ini tidak hanya wisata alam yang bisa dijual, tapi juga ada wisata kuliner ini Pak. Dari mulai kotes, sungkuy, terus ada kopi tungku, dan beberapa khas-khas lokal gitu. Nah, ini kan investasi ekonomi yang cukup menjanjikan. Ya. Bagaimana dinas terkait mengemasnya sektor ini? Betul. Memang untuk Kabupaten Sanggau ini ada beberapa kuliner yang khas Kota Sanggau, ya, seperti yang disebutkan tadi itu ada kote, ada sungkuy, kemudian ada apa tadi satu ya, kopi tungku. Nah, ini memang untuk saat ini memang kuliner muncul ketika ada event-event besar yang kita laksanakan di Kota Sanggau. Kita ada semacam festival Sabang Merah, itu merupakan suatu agenda dari Diskorapar, yang di situ juga ada fashionnya, ada kulinernya, ya, ada seni krianya, mural, ya. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kita mendorong, ya, supaya tidak hanya sektor-sektor lain yang tumbuh berkembang, tapi kuliner juga
ikut tumbuh berkembang. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang bergerak di bidang ini memang saat ini menjadi binaan kita. Jadi lewat event-event ini yang selalu kita libatkan mereka supaya mereka selalu termotivasi. Ya, harapan kita memang ada suatu tempat yang memang menyuguhkan kuliner tradisional. Ya, ini kita terus kembangkan, kita galakkan, kita motivasi teman-teman kita supaya mereka juga ya merasa dibantu pemerintah, merasa pemerintah hadir dalam kreasi mereka. Kan kebanyakan mereka pandai nih. Kemarin kita ada wawancara dengan pemilik sanggar Sang Suanang. Mereka merasa kami berlatih, tapi alangkah baiknya jika ada tempat wadah untuk mementaskan hasilnya. Betul. Nah, itu salah satu juga yang belum dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sanggau ya. Sekarang kan seni ini makin berkembang ya, seni tradisional, seni musik, seni tari berkembang. Cuman memang jujur untuk Kabupaten Sanggau untuk sarana kita masih sangat terbatas, sehingga memang untuk teman-teman sanggar ini mengekspresikan, mengembangkan bakat itu memang masih berupa komunitas-komunitas dan beberapa event-event pemerintah juga Pak, mereka dilibatkan juga di situ. Betul. Nah, kita juga sekarang mulai ada event, kita tetap menampilkan mereka supaya mereka juga merasa diperhatikan ya. Karena mereka juga membawa seni lokal juga Pak ya, bisa digarap maksimal. Oke. Tadi kita bicara masalah sektor kuliner. Nah, kita bicara mengenai ini Pak. Jauh mana sih Pak tingkat wisatawan yang ada yang kunjungan ke Sanggau ini? Kalau bicara tingkat kunjungan ya, yang datang mengunjungi objek-objek wisata di Kabupaten Sanggau ini menunjukkan adanya peningkatan karena masyarakat ataupun wisatawan tidak hanya berkunjung ke Pancuraji ya, karena tadi kita juga punya beberapa objek wisata, Sabang Merah ya, Keraton Surya Negara ya, kemudian ada Maidrim ya, ada juga Batu Poso ya yang di Tanjung di Sungai di Penyeladi ya, ada juga Sipan Lotup yang di Kecamatan Jangkang, sumber air panas. Nah, jadi untuk kunjungan di setiap tahunnya di Kabupaten Sanggau ini bisa mencapai 75 ribuan orang. Wah, pastinya makin tahun diharapkan makin meningkat Pak ya. Mudah-mudahan, amin. Harapan kita selalu begitu karena membawa dampak di sektor pendapatan asli daerah, karena tentunya semakin banyak pengunjung, orang yang datang ke Sanggau tentunya membawa dampak multiplier efeknya untuk segala sektor, ke akomodasinya, ke kulinernya. Orang pulang dari Sanggau bawa kote ataupun satu yang kita lupa tadi, mereke. Udah ketemu belum mereke? Lebaran Pak, di rumah saya ada kacang mereke. Nah, dia bukan kacang. Dia bukan kacang, tapi orang Pontianak nyebutnya kacang mereke. Oh iya kah? Nah, mereke ini salah satu kuliner juga itu. Jadi membawa dampak di seluruh beberapa subsektor. Nah, ini harapan kita semakin tahun kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sanggau ini semakin meningkat. Jangan lupa kita juga punya pos lintas batas. Ini juga turut menyumbang dari jumlah kunjungan tadi ya. Jadi tidak hanya di Pancuraji, iya. PLBM juga turut mendukung kunjungan wisatawan di Kabupaten Sanggau, seperti itu. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Kami berharap pastinya sukses untuk pemerintah dan rencananya ke depan untuk bisa memaksimalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Sanggau. Tentunya besar harapan kami, Sobat Insight di rumah juga bisa, jika datang ke Sanggau jangan lupa singgah ke beberapa lokasi, salah satunya Pancuraji dan beberapa lokasi lainnya.
Dan pastinya kuliner Sango juga jangan sampai ketinggalan juga. Terima kasih atas waktunya. Saya undur diri, saya pamit. Wassalam.